Oke, kita berlanjut. Tadi udah penjumlahan dan pengurangan, sekarang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kalau sudah membicarakan tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat, ini kalian harus hafal rumusnya. Ini gampang banget dihafalin. Coba lihat. Positif kali positif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Begitu juga yang pembagian. Ini yang enggak kotak merah itu perkalian, kotak hijau pembagian. Ada bedanya enggak? Tidak ada bedanya, sama. Hanya tandanya di sini kali, di sini bagi. Bagaimana cara mudah untuk menghafalnya? Lihat, ketika tandanya sama, berarti hasilnya positif. Ketika tandanya sama, positif hasilnya. Ini tandanya sama, positif kali positif. Ini tandanya sama, positif bagi negatif. Maka yang menang positif. Oke? Cara mengingatnya gimana? Ketika tandanya sama, itu yang menang positif. Mana lagi yang tandanya sama? Coba dicari. Ini sama nggak? Beda. Ini juga beda. Nah, ini negatif kali negatif. Nah, kan sama tandanya. Berarti kita kotak ini juga negatif bagi negatif. Ini kan sama tandanya. Yang menang juga positif. Berarti kesimpulannya, ketika tandanya sama, baik perkalian maupun pembagian, itu yang menang positif. Ketika tandanya berbeda, seperti ini, positif kali negatif atau negatif kali positif. Ketika tandanya berbeda, baik perkalian maupun pembagian bilangan bulat, maka yang menang negatif. Ingat, kalau tandanya sama, yang dikali atau yang dibagi, itu pasti menang positif. Tapi kalau tandanya berbeda, yang dikali maupun yang dibagi, maka pemenangnya adalah negatif. Oke, kita sekarang lanjut ke soal. Sini ada contoh soal. Negatif 3 kali 5. Kalau sudah perkalian dan pembagian, cara yang 3 itu tidak bisa digunakan. Karena cara ini, cara 3 itu adalah untuk penjumlahan dan pengurangan. Berarti kalau perkalian dan pembagian gimana? Ya kita langsung mengerjakan. Tapi syaratnya ketika mengerjakan perkalian atau pembagian operasi bilangan bulat, itu harus tandanya dulu yang dikali atau yang dibagi. Contoh, di sini ada negatif 3 dikali 5. 3 lambangnya negatif, 5 positif. Berarti ingat tadi syaratnya apa untuk mengerjakan perkalian dan pembagian operasi bilangan bulat? Yang kita kali atau kita bagi itu tandanya terlebih dahulu. Berarti di sini negatif dikali positif. Ayo, negatif dikali positif, tandanya berbeda. Berarti menang. Betul, menang negatif. Ya. Ketika tandanya berbeda, baik dikali maupun dibagi, maka pemenangnya pasti negatif. Nah, kalau tandanya sudah kita kali, berarti bagaimana lagi? Ya udah, tinggal angkanya yang dihitung. Berarti 3 dikali 5 sama dengan 15. Cukup jelas? Kita coba nomor 2. Negatif 7 kali negatif 9. Berarti tandanya dulu yang kita kali. Negatif kali negatif. Negatif kali negatif. Berarti dua tanda yang sama. Kalau dua tanda yang sama, yang dikali atau yang dibagi, berarti pemenangnya adalah positif. 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 Nah, sekarang tandanya udah dikali, tinggal angkanya 7 dikali 9. 7 dikali 9 sama dengan 63. Nah, lihat di sini ada perbedaan. Kalau negatif di depan itu wajib ditulis. Kalau positif yang di depan tidak perlu lambangnya kita tulis. Jadi cukup hanya 63. 63 ini sudah mendefinisikan bahwa 63 adalah bilangan positif. Jadi tidak perlu ditulis lagi lambangnya. Oke, sekarang berlanjut ke nomor yang ketiga. 18 dibagi
dibagi negatif 9. Sekarang pembagian. Sama, pembagian ataupun perkalian rumusnya sama. Ketika tandanya sama, baik dikali ataupun dibagi, yang menang positif. Ketika tandanya berbeda, yang dikali atau yang dibagi, pemenangnya negatif. Positif dibagi negatif. Positif dibagi negatif. Jawabannya negatif. Kenapa negatif? Karena berbeda positif dan negatif. Nah, kalau sudah tandanya yang dibagi, apanya yang dikali? Apanya yang dibagi? Tandanya sudah dibagi, berarti angkanya berikutnya kita bagi. 18 dibagi 9 sama dengan 2. Berarti hasil dari 18 dibagi negatif 9 sama dengan negatif 2. Oke?